kasus tersebut? Baik, teman-teman Tribuners, dapat saya informasikan bahwa memang untuk kesekian kalinya dalam waktu hanya kurang lebih 1 bulan terakhir ini, Kabupaten Banyumas sempat digegerkan dengan kejahatan perampokan dengan kekerasan yang cukup menyita perhatian banyak masyarakat, mengingat perampok ini melakukan aksinya dengan cukup membahayakan, karena dengan beberapa kali kejadian yang sebelumnya terjadi, itu para pelaku menyekap kemudian melakukan dari para korbannya ini di rumah yang memang mereka satroni ini dengan cukup sadis dan juga sangat keras terhadap para korban. Bahkan yang terjadi terakhir pada kemarin, ini aksi perampokan terjadi di Desa Cindaga, Kecamatan Kebasan, Kabupaten Banyumas. Peristiwa itu terjadi pada pukul 02.45 waktu Indonesia Barat atau waktu dini hari menjelang sahur. Perampokan ini yang terakhir itu kemarin terjadi di rumah milik SY, itu menjadi sasaran karena diambil barang berharganya itu berupa mobil, kemudian ada beberapa uang tunai yang juga diambil. Pada waktu kejadian, korban mengaku itu terjadi pada pukul 2:30 pagi. Dia mendengar ada sebuah suara yang cukup mencurigakan yang dianggap oleh korban ini adalah suara kucing. Namun para korban curiga, kemudian tiba-tiba ada beberapa pelaku yang masuk, yang diduga masuk melalui pintu bagian belakang dan langsung mengancam dengan kalimat supaya tidak membuat keberisikan, mengancam dan membawa beberapa membawa beberapa alat seperti golok dengan mengancam supaya jangan membuat keributan dan supaya saling berkompromi seperti itu. Sehingga korban yang ketakutan langsung mencoba untuk diam dan ternyata para pelaku ini mengikat dan juga melakban mulut dari korban yang ada di dalam rumah. Seperti itu untuk kejadian yang terakhir pada kemarin. Baik, kemudian bagaimana evaluasi dari Polresta Banyumas terhadap pola pengamanan wilayah, khususnya pada jam rawan dini hari menyusul meningkatnya kasus perampokan, rekan Jati? Ya, baik, memang sebenarnya dari upaya keamanan sendiri dari warga itu sudah memberikan keamanan ya dengan cara patroli di lokasi tersebut. Ini ternyata pada saat kejadian ada warga yang melihat dan juga karena adanya keramaian itu warga kemudian beramai-ramai untuk memburu dari pelaku perampok tersebut sehingga ketika akan mencoba ditangkap itu bersama-sama oleh warga setempat. Dan barang bukti berupa mobil yang dibawa oleh pelaku ini kemudian diparkirkan sembarang tempat di lokasi tersebut, itu tidak jauh dari rumah dari TKP. Namun karena sudah merasa terpojok seperti itu sehingga pelaku tiba-tiba meninggalkan mobil yang sudah dicurinya tersebut di sebuah depo pasir yang letaknya tidak jauh dari rumah korban. Dan warga sebenarnya sudah melakukan antisipasi dengan melakukan patroli ya atau fiskamling, dan memang dari pemerintah dan juga dari kepolisian tempat itu sudah mensiagakan aparat yang biasa patroli dari pukul 1 malam sampai dengan pukul 5 atau waktu subuh, itu untuk mengantisipasi kejahatan yang memang sudah 4 kali terjadi dalam waktu 1 bulan di Kabupaten Banyumas seperti itu. Baik, terakhir apakah para pelaku ini sudah teridentifikasi melalui rekaman CCTV atau jejak kendaraan? Karena mengingat mobil korban ini juga sempat dibawa hingga ditinggalkan di tepi sungai dekat depo pasir. Ya, memang untuk saat ini polisi belum bisa mengidentifikasi atau menangkap pelaku perampokan tersebut. Bahkan memang dari 4 kasus yang sebelumnya terjadi, polisi masih belum bisa mengungkap 4 kasus tersebut atau para pelaku yang menjadi pelaku perampokan dari 4 kasus yang berbeda di lokasi yang berbeda. Namun dari pihak polisian mengaku pihaknya sudah mengumpulkan bahan keterangan dan menduga bahwa memang pelakunya itu adalah warga masyarakat yang berasal dari wilayah Kabupaten Banyumas itu sendiri. Dan dugaan yang paling kuat adalah para pelaku ini juga ternyata melakukan aksinya bukan hanya di Banyumas saja, ternyata di daerah sekitar itu dia juga sudah melakukan aksinya. Dan polisi sudah mengumpulkan
beberapa barang bukti dan juga keterangan dari pihak terkait, dan memang tinggal menunggu momentumnya saja untuk mengungkap siapa sebenarnya para pelaku-pelaku tersebut. Karena ada dugaan apakah betul mereka ini menjadi satu komplotan yang sama atau berbeda, itu juga masih tanda tanya. Mengingat kejadiannya itu saling berdekatan ya gitu. Di Kecamatan Sumbang sebelumnya juga dua kasus perampokan dengan bersenjata. Kemudian sekarang itu di Kepasen juga sebelumnya juga dua kasus, sehingga dua kasus di Kecamatan Sumbang itu juga perampokan dengan kekerasan, dan dua kasus lainnya itu di Kecamatan Kepasen juga, itu juga yaitu di Tindaga kayak gitu. Jadi dua kecamatan itu telah terjadi dua perampokan yang cukup menakutkan masyarakat. Seperti itu. Baik, terima kasih rekan Jati atas informasi.